Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kiai Haji Akil Sirot fitnah Habib Alawi tidak punya otorisasi ilmu yang mumpuni. Kita lihat videonya seperti apa fitnahan dari Akil Sirot ini. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otoritas ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Tidak ada ulama dari Yaman. Ayo sebut ulama siapa? Ayo tanya, ayo saya menyebut siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Ahmad bin Hanbal, Baghdad. Haromen, Bakilani, Rozi, Baghdad. Imam Khalil, Musibaweh, Baghdad. Ayo salahi, ayo siapa menyebut siapa? Amr bin Ubaid, Jangarang Balago. Abu Ubaidah Qasim bin Salam, Jangarang Tajwid. Imam Asy'ari Basrah, Hasan Basri Basrah, Sufyan Tsauri Basrah, Rabi' Adawiyah Basrah, Imam Kisai Kufah, Hamzah Basrah, ahli qiraat, Al-Sab'ah Basrah dan Kufah. Ahli hadis 10, tidak satu pun orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Tidak satu pun orang Yaman. Penulis kitab Sihatun Nasab Alawi juga merupakan salah satu dewan pembina dari Jasbara, jaringan aliansi Jawara dan santri se-Banten Raya. Jadi atas nama Jasbara saya ingin merespon pernyataan dari Kiai Haji Said Agil Sirot pada acara podcast dengan sahabat kita yang moderat, yaitu Akbar Faisal, ya, pada tanggal 31 Maret 2025. Di mana tanggal 31 Maret 2025 ini ada hari Idul Fitri, ya. Jadi saya sangat menyayangkan ini pernyataan yang keluar dari Kiai Haji Said Agil Sirot yang menurut saya kontraproduktif, ya. Yang pertama, pernyataan beliau yang ingin saya tanggapi atau respon adalah tentang keabsahan. Yang menurut beliau keabsahan nasabah Alawi patut diragukan, bahkan telah terjadi manipulasi menurut beliau begitu. Dan yang kedua, beliau juga mengatakan dalam podcast tersebut tidak ada ulama besar dari kalangan habaib dan Yaman yang betul-betul jadi ulama besar dunia. Menurut saya dua pernyataan ini sangat penting untuk direspon, atau maksud saya ingin melengkapi mungkin ada informasi yang terlupakan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot. Yang pertama, menurut saya pernyataan ini tidak faktual atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, karena pernyataan Kiai Haji Said Agil Sirot ini tidak dilengkapi dengan data yang valid atau setidaknya minim referensi, sehingga menimbulkan tendensius, ya, merendahkan kaum tertentu. Padahal merendahkan kaum tertentu itu sangat dilarang oleh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Kiai Haji Said Agil Sirot itu lupa bahwa banyak keistimewaan tentang Yaman ini, tentang orang-orang Yaman ini dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi, ya. Begitu sangat banyak hadis Nabi tentang keistimewaan orang Yaman. Dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi jilid ke-8 halaman 52, itu mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang Yaman, kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Begitu juga tafsir ini dikuatkan, pendapat ini dikuatkan dengan tafsir At-Tabari, jilid ke-8 halaman 525, yang mengatakan bahwa kaum yang dimaksud dalam surat atau ayat tersebut adalah kaum dari kabilah Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu orang-orang Yaman. Nah, begitu pula saya perlu mengingatkan kembali kepada Kiai Haji Said Agil Sirot, begitu banyak sahabat Nabi yang mulia itu dari orang-orang Yaman. Di antaranya adalah pemuda dai, ya, yang handal dalam berdakwah, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitu juga ada sahabat Nabi yang diberikan amanah penting, yaitu menyimpan banyak rahasia, yaitu Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Begitu juga sahabat Nabi yang lain yang berasal dari Yaman, ada Abu Musa Al-Asy'ari. Dan jangan lupa ada sosok yang istimewa, yaitu Uwais Al-Qarni, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di tengah para sahabat-sahabat yang mulia. Abu Bakar Siddiq di situ ada, Abu Umar bin Khattab ada, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ada. Rasulullah SAW pernah berpesan, kalian harus meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Dan jangan lupa kalau kita telusuri, ya, leluhur dari Rasulullah SAW, ya, yaitu ketika Nabi Ismail alaihissalam menikah yang kedua kali, yaitu
itu kepada wanita yang berasal dari Yaman. Nah, dari istri yang kedua inilah yang berasal dari Yaman inilah yang melahirkan keturunan sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW memiliki darah Yaman juga dari istri Nabiullah Ismail alaihissalam. Begitu pula tentang keabsahan, kesahihan nasabah Alawi ini sudah menjadi ijma ulama. Ya, saya tidak perlu menjelaskan ya. Saya kira Kiai Said Agil Siraj sangat paham tentang apa itu ijma ulama. Ijma ulama itu memiliki dasar yang amat sangat kokoh dan kuat. Nah, sehingga ijma ulama sulit untuk dibantahkan begitu ya. Nah, sehingga nasabah Alawi sudah merupakan ijma ulama. Dan kebetulan saya menulis kitab Sihatun Nasabah Alawi. Di situ saya jelaskan dengan rinci dan terstruktur bahwa nasabah Alawi sahih. Ya. Begitu pula ada dari kalangan habaib, yaitu ulama dari kalangan habaib yang dipercaya menjadi nakib Naqabah al-Ashraf. Naqabah al-Ashraf ini adalah lembaga yang kredibel yang diakui kredibilitasnya untuk mencatat nasab. Ya, dulu pada masa Daulah Utsmani ada ulama dari kalangan habaib yang menjadi nakib Naqabah al-Ashraf di Hijaz, di Makkah ya, yaitu Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf. Jangan lupa bahwa Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf ini juga merupakan salah satu guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratul Syekh Hashim Asy'ari, yang juga Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf ini produktif menulis. Di antara kitab yang familiar di Indonesia ini adalah Tarsyih al-Mustafidin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin merespon pernyataan yang kedua ya. Ya, tidak ada ulama dari kalangan habaib atau Yaman yang benar-benar menjadi ulama besar dunia. Mungkin Kiai Haji Said Agil Siraj lupa dengan nama Imam As-San'ani. Itu juga berasal dari Yaman. Begitu pula ulama yang bernama Ibnu Samarah. Ya, Bahauddin Al-Janadi yang sering dikenal dengan Al-Janadi begitu ya. Juga dengan Imam Murtada Az-Zabidi. Begitu juga dengan ulama ilmuwan terkenal yang diakui keilmuannya oleh dunia, bukan cuma dunia Islam tapi juga dunia barat, yaitu Ibnu Khaldun dan Al-Kindi, tokoh kimia ya, juga berasal dari Yaman. Begitu juga dengan Jabir Ibnu Hayyan dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang karya-karyanya, kitab-kitabnya, ajaran tasawufnya itu banyak dikaji di Al-Azhar University Kairo ya. Dan kita pun di Indonesia itu sangat familiar dengan Latif Al-Haddad, Abdul Latif dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan habib-habib kekinian? Saya kira banyak sekali habib-habib zaman sekarang juga yang memiliki pengaruh dakwah yang mendunia. Di antaranya adalah Habib Abdurrahman As-Seggaf ya, lewat Al-Irs An-Nabawinya. Begitu juga dengan Habib Ali Al-Jufri ya, lewat tabahnya yang dakwahnya mendunia. Nah, yang tentu yang sangat familiar, yang terkenal di dunia ini sekarang ini adalah Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz ini masuk dalam 500 tokoh dunia yang sangat berpengaruh ya. Versi Royal Islamic Strategic and Study Center ya, di Yordania, yang merupakan lembaga yang kredibel. Kemudian perlu diketahui bahwa ada juga sosok yang fenomenal belakangan ini, yaitu Habib Ahmad Mansyur Al-Haddad, yang memiliki dakwah mendunia, diantaranya dakwah beliau ke Afrika Timur, nah, sehingga banyak ribuan orang masuk Islam di Zanzibar dan Kenya itu lewat wasilah dakwahnya Habib Ahmad Mansyur Al-Haddad. Nah, semoga penjelasan saya ini, respon ini ya, yang saya lengkapi dengan data-data yang valid, yang kredibel, gitu ya, bisa melengkapi atau bisa mengoreksi apa yang statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj. Dan saya perlu mengingatkan, ada hadis Nabi yang berderajat sahih, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Al-Baihaqi ya, yang mengatakan orang-orang Yaman itu hum khiyaru man fil ardi. Mereka itu, kata Nabi, adalah sebaik-baik penduduk bumi. Semoga ini bermanfaat. Kita sebagai orang yang dipercaya oleh umat, sebagai alim ulama, tentu memiliki tugas untuk menyatukan ya, untuk menghindari perbedaan, jangan sampai terjadi gangguan harmoni di tengah-tengah umat. Semoga ini bermanfaat. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu teman-teman semua ya.
Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.